Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari akidah akhlak kelas 11 yang judulnya menghindari dosa besar, yang terdiri dari 1. Membunuh, 2. Liwat, 3. LGBT, 4. Minum khamar, 5. Judi, dan yang terakhir 6. Mencuri. Yang pertama, membunuh. Larangan membunuh terdapat di surah An-Nisa ayat 93 yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Dampak negatif membunuh. Bagi pelaku, dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan dalam jiwa. Dalam seumur hidupnya akan dihantui perasaan bersalah sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Adapun dalam konteks keagamaan, maka pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke neraka jahanam. Bagi keluarga dan masyarakat, yaitu dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan. Masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi, menyebabkan trauma yang mendalam bagi anak-anak yang menyaksikannya. Yang kedua, liwat. Hukum Islam menyebutkan homoseks antara sesama pria dengan istilah liwat, sebagai kata yang akar katanya sama dengan akar kata lut. Perbuatannya disebut dengan liwat karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut alaihi salam. Dasar keharuman liwat artinya, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Terdapat di surah Al-A'raf ayat 80. Dampak negatif liwat yaitu dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau bisa dikatakan musyrifun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Daya rusak liwat lebih besar daripada zina, dinamakan sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Yang ketiga, LGBT. LGBT terdiri dari L, lesbian, artinya pasangan perempuan dengan perempuan. J, artinya pasangan laki-laki dengan laki-laki. B, biseksual, artinya tertarik kepada dua jenis kelamin. T, transgender, artinya transseksual. Dasar keharuman LGBT, artinya dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Terdapat di surah Al-Mu'min ayat 5-7. Dampak negatif LGBT yaitu pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga LGBT menimbulkan penyakit dan bisa merusak tata kehidupan sosial. Yang keempat, meminum khamar. Pengertian khamar secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. MUI mendefinisikan khamar sebagai sesuatu baik minuman atau wujud lainnya yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang. Dampak mengkonsumsi khamar: 1. Melanggar larangan agama. 2. Memicu perbuatan jahat lainnya. 3. Terlarang melaksanakan ibadah. 4. Menimbulkan gangguan mental organik. 5. Mendapat sanksi. Hikmah larangan minum khamar. 1. Masyarakat terhindar dari kejahatan yang digunakan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras dan narkoba. 2. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkoba. 3. Menjaga hati agar tetap takorun kepada Allah.
Menghindari perilaku minum khamar. 1. Meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. 2. Meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. 3. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan. Yang kelima yaitu mencuri. Mencuri ialah perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta tersebut. Dampak negatif mencuri. 1. Bagi pelaku, mengalami kegelisahan batin, mendapatkan hukuman mencemarkan nama baik, dan merusak keimanan. 2. Bagi korban dan masyarakat, menimbulkan kerugian dan kekecewaan, menimbulkan ketakutan, dan memunculkan hukum riba. Menghindari perilaku mencuri. 1. Mensyukuri nikmat Allah. 2. Menghormati hak milik orang lain. 3. Meningkatkan etos kerja. Hikmah larangan mencuri. Terjaminnya hak milik, setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras. Terjaminnya kehidupan sosial yang damai dan harmonis, dan dengan adanya ancaman hukuman bagi pelaku pencurian, maka orang akan hati-hati dan tidak melakukan pencurian. Yang terakhir yaitu judi. Pengertian judi adalah suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Cara menghindari judi. 1. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan guna memberantas bersama-sama perjudian. 2. Setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. 3. Setiap perilaku perjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dan negara. 4. Berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah. 5. Senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur-unsur judi. 1. Permainan. 2. Untung-untungan. 3. Ada taruhan. Dampak negatif judi ialah 1. Judi adalah perbuatan setan, juga merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghilangkan semangat untuk bekerja, dan melupakan zikrullah dan sholat. Hikmah larangan judi. 1. Melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. 2. Etos kerja akan meningkat. 3. Rezeki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan. 4. Terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah atau kehormatan individu dan masyarakat. Oke guys, itu penjelasan dari kita. Kita mengucapkan terima kasih. Bye bye.